hikmahnya daripada Muhammadiyah. Ya. Nah, salah satu sedikit maju itu adalah yang pertama adalah al-mabni ala tauhid. Ini nomor pertama, yaitu adalah bagaimana menjadikan tauhid ini adalah sebagai sumber landasan di dalam setiap kegiatan Muhammadiyah, termasuk kegiatan pengajian ini. Ya. Maka landasan utamanya adalah karena untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilakukannya pun harus dengan keikhlasan. Muhammadiyah ingin menumbuhkan kembali, menguatkan kembali tentang tauhid ini. Jangan sampai ya, tadi aplikasinya berubah dengan aplikasi digitalisasi. Tetapi nggak boleh menghilangkan bahwa nilai-nilai utama itu adalah tauhid di dalam berbagai setiap tarikan nafasnya warga masyarakat Muhammadiyah. Program-program yang dibuat oleh kita semuanya adalah harus mengatur bagaimana untuk meneguhkan dan menguatkan misi tauhid kita di bumi persada ini. Ini yang paling utama. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling pertama adalah dibuatkan ketika berbicara tentang tauhid ini, niat kita harus jelas. Apakah dalam bersaum, apakah dalam bersolat, apakah dalam berorganisasi, apakah dalam berjihad, apakah dalam berekonomi, apakah dalam berdagang, apakah dalam berwira swasta, apakah dalam bekerja. Maka warga Muhammadiyah tidak boleh melepaskan nilai-nilai tauhid ini. Artinya adalah apapun yang kita lakukan semuanya karena Allah, dipersembahkan hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam ibadah sholat. Saya ingin sedikit mengajak untuk introspeksi. Di sini mungkin ada yang usianya 70 tahun. Haji 70. Mungkin Kak Dedi sekarang usianya 50. Kita sudah 50 kali melaksanakan puasa. Kita sudah 50 kali melaksanakan salat tarawih. Kita sudah 50 kali total Al-Quran. Pertanyaannya adalah ketika kita sudah selesai melaksanakan amalan itu, apa yang kita rasakan dan kapan kita merasa terjadi perubahan? Kalau kita tidak merasakan ada perubahan, berarti amalan kita baru sebatas menunaikan kewajiban saja. Padahal tujuan utama dari amalan-amalan ibadah yang karena Allah itu adalah punya tujuan yang sangat mulia, yang dalam rumusan Muhammadiyah adalah disebutkan lissalahil ibadi dunyakum wa ukhrakum. Nasib zaman satu saat akan datang kepada umatku, hum yusallu wa la yusallu. Mereka sholat tarawih, padahal sesungguhnya mereka tidak sholat tarawih. Mereka sholat tahajud, sesungguhnya mereka tidak sholat tahajud. Mereka sholat wajib 5 waktu, sesungguhnya mereka tidak sholat wajib 5 waktu. Di mana yang Rasulullah? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Bisa jadi adalah sholatnya satu-satu, kedua karena burukun, dan yang ketiga adalah karena wayang namun. Ternyata bahwa relasi antara sholat dengan amalan kita saja itu adalah harus nyambung, dan bisa terpisah. Bahwa saum kita yang kita lakukan itu harus nyambung dengan amalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasul mengatakan bahwa laisa siyam minal akli syurbi walakin siyam minal lagwi wal fasad. Saum itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi saum itu juga harus menjaga menahan pandangan kita, pandangan yang pandangan yang sinis, pandangan yang menjijikan, pandangan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Inti daripada Islam berkemajuan yaitu adalah ar-ruju' ila Quran Rasul. Ini ditanya kembali. Ketika saya tanya dengan Pak Haidar, saya tanya ke Mas Agung, saya tanya ke Mas Mufti, apa yang menjadi latar belakang? Sebab sudah ada gejala di kalangan warga Muhammadiyah itu etos membaca Al-Quran sekaligus menerjemahkan, memahami isi kandungan Al-Quran itu mulai melemah. Makanya dulu ketika Kiai Ahmad Dahlan mendirikan perserikatan ini dengan jargonnya adalah ar-ruju' ila Quran wa sunnah. Nah sekarang di era abad kedua ini adalah harus dihidupkan kembali. Artinya warga Muhammadiyah, apalagi pimpinan Muhammadiyah, harus lebih daripada anggota Muhammadiyah.
Jika anggota Muhammadiyah sehari membaca Al-Quran 1 lembar, maka pimpinan Muhammadiyah harus lebih daripada anggotanya. Jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Warganya 1 lembar, pimpinannya hanya 1 ayat, atau bahkan tidak pernah baca ayat-ayat Al-Quran lagi. Gitu. Sebab apa? Dengan Al-Quran itu akan meneguhkan perjuangan kita. Ketika kita baca Quran dengan terjemahnya, pada saat kita sudah lesu di dalam organisasi, sudah lesu dalam berjuang, sudah lesu dalam berjihad, kita baca lagi ayat Al-Quran, Masya Allah, itu kadang-kadang menambah semangat kembali untuk berkobar semangat jihad di sabilillah. Kita Allah Rasulullah. Aku tinggalkan 2 perkara ini untuk warga Muhammadiyah. Jika warga Muhammadiyah tidak meninggalkan 2 perkara ini, apalagi pimpinannya, maka insya Allah akan senantiasa memancar spirit perjuangannya, akan senantiasa bisa menyelesaikan problem-problemnya, akan senantiasa bisa berhadapan dengan siapapun. Tidak ada rasa takut kecuali adalah takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita di muka bumi adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mampu melihatkan sebagai uswatun hasanah. Akan menggunakan aplikasi ini untuk menghadapi tantangan sebagai tasdid. Kalau orang sekarang ini warga Perserikatan Muhammadiyah kan suka membanding-bandingkan PWN Jawa Barat dengan Jawa Timur, PWN Jawa Barat dengan Jawa Tengah, kan gitu. Kenapa bisa begitu? Ada banyak faktor sebetulnya. Kan bukan hanya sekedar pimpinannya saja, tetapi adalah mindset warga perserikatannya. Ketika Lazismu Jawa Tengah, Jawa Timur itu sangat pesat, pertanyaannya kepada Muhammadiyah Jawa Barat, berapa Muhammadiyah Jawa Barat? Oh, di bawah Jawa Tengah, Jawa Timur. Ketika dibalikkan lagi pada dia gitu, apakah Anda juga adalah infaknya di Lazismu atau tidak? Gitu. Itu ketika saya banyak orang yang agak sedikit kencang tentang itu, ada ini, wah bicara tentang itu saya periksa, ini di mana sahabat mana? Oh, sahabat ini tanya, apakah nama ini suka Jakarta atau kita tidak? Tidak ada, Pak. Ingin seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, sementara maka oleh karena itu nanti kita akan menggunakan pertama SIMKADMU, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terpadu Muhammadiyah. Jadi nanti Pak Hajinan ya, mudah-mudahan dengan ini adalah kita sudah tidak lagi keraguan-raguan atau orang bisa bertanya-tanya, itu semuanya bisa kita lihat. Yang kedua adalah office virtual meliputi surat menyurat, dokumen, kearsipan dan sebagainya. Yang ketiga adalah Muhammadiyah Community Super App Muhammadiyah Jawa untuk diciptakan member, forum, berita lain, yang event dan lain sebagainya. Zakat, infak dan sedekahnya ada wakaf, sekolah, beasiswa ada di sini. Kita nanti akan buatkan dashboardnya dan kita bisa sudah melihat berapa anak-anak kita yang sekarang sedang kuliah, baik yang di ITB, yang di UIN, yang di UPI, yang di UMP atau tempat-tempat lainnya. Siapa saja yang dapat beasiswa dan siapa yang pantas untuk mendapatkan beasiswa. Yang bisa jadi adalah 2 faktor. Beasiswa dapat itu, satu adalah karena memang tidak mampu orang tuanya, atau kedua adalah karena memang cerdas orangnya, yang harus orang disupport oleh perserikatan, kan gitu. Ada juga dalam sistem profil Perserikatan Muhammadiyah Jabar yang disebut dengan SIPMO, ya. Ini database struktur organisasi perserikatan, sehingga nanti kalau kita ingin tanya tentang berapa operasi kita di Jawa Barat sudah bisa kelihatan. Yang proporsional dalam artian adalah jangan disamakan dengan moderasi agama yang sekarang berkembang. Wasatiyah yang dipahami oleh Muhammadiyah adalah yakni bagaimana kita tetap teguh dalam keyakinan, tetapi kita lurus di dalam melakukan berbagai relasi sosial kita dengan siapapun. Makanya sekarang kalau kita lihat dari pimpinan pusat Muhammadiyah di lembaga hikmah dan kebijakan publik, semuanya sekarang itu sudah diakomodir. Semua kekuatan partai politik juga ada di situ semua. Kenapa? Sebab nanti akan ada semacam tadi data warga Muhammadiyah yang di partai politik itu siapa saja. Jadi pada saat nanti pemilihan itu tidak usah lagi ditanya-tanya lagi, karena apa? Karena sudah ada datanya. Oh, ini mah di partai politik ini perannya begitu, maka tidak usah urus Muhammadiyah, urus partai politik. Tetapi tidak boleh kita putus komunikasi dan koordinasi antara Muhammadiyah dan partai politik. Kan gitu. Ini sudah berpikirnya sampai ke sana. Dan inilah sudah ada dalam Quran. Coba kita buka di dalam Quran surat
Muhammadur Rasulullah allati ma'ahum asyiddatu 'alal kufar ruhamaa'u bainahum. Jadi kalau kita lihat sekarang ini di struktur pimpinan pusat Muhammadiyah itu, maka optimis menghadapi 5 tahun ke depan di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat dan bangsa. Maka tema yang kemarin kita angkat adalah pertama, memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta itu. Itulah yang harus dijawab oleh Muhammadiyah 5 tahun ke depan. Terakhir, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah tahqiqur rahmatil lil alamin. Bagaimana kita sekarang adalah mewujudkan rahmatan bagi seluruh alam. Bagi Muhammadiyah sebetulnya itu adalah sudah dibuktikan 1 abad yang lalu. Dan sampai sekarang tidak pernah ini. Malah sekarang perlu ada pengembangan. Dengan berdirinya amal usaha itu adalah menjadi lahan dakwah kita. Dengan berdirinya amal usaha itu adalah lahan amal saleh kita. Dengan berdirinya amal usaha itu adalah menjadi lahan jihad kita. Hanya sekarang tinggal bagaimana mengoptimalkan peran-peran dakwah Muhammadiyah di amal usaha. Jangan sampai kita sibuk terjebak hanya berebut atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang hanya masalah kepala sekolah, masalah direktur, masalah rektor. Tetapi sekarang itu adalah bagaimana supaya sekolah itu adalah bisa memberikan warna terhadap masyarakat. Sebab ada pertanyaan kan Haji Winan, ya, sekolah misalkan SMA Muhammadiyah Syariah setiap tahun berapa? Taruhlah misalkan mengeluarkan 300 siswa. Pertanyaannya, dari 300 itu berapa yang menjadi kader Muhammadiyah? Berapa yang menjadi kader umat? Berapa yang menjadi kader bangsa? Dan berapa yang menjadi kader amal usaha? Maka orientasi kita sekarang sudah diarahkan. Pengkaderan kita adalah ada kader perserikatan, kader umat, kader bangsa. Satu lagi sekarang tambah sekretaris PKK, ya, yaitu adalah kader amal usaha. Jadi kalau memang orang ini adalah cocok untuk menjadi pimpinan amal usaha, jadi kepala sekolah, jadi direktur rumah sakit, jadi rektor, jadi apapun, maka sudah disiapkan jangan cucu-cucu, sebab kalau cucu itu pasti akan menimbulkan kecemburuan. Nah, karena dari Muhammadiyah 5 tahun yang terjadi kepala sekolahnya, jangan sampai lagi cerita-cerita seperti itu. Tapi kita sudah mempersiapkannya sedemikian rupa. Karena apa?